Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi. Bersama saya Yasmina Tani, ada rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Massa di Pandeglang, Banten turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina dan juga mengutuk serangan membabi buta yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Sementara massa di Biren, Aceh membakar bendera Israel dan menuntut kemerdekaan Palestina. Ratusan orang yang tergabung dalam gerakan kolaborasi bela Palestina menggelar aksi bela Palestina di Jalan Alun-Alun Kabupaten Pandeglang, Banten sejak Minggu siang. Mereka membentangkan bendera Palestina dan mengecam serangan Israel yang kian brutal di jalur Gaza. Massa juga berdoa bersama untuk ribuan korban tewas dan luka akibat kekejaman Israel, di mana banyak wanita dan juga anak-anak tak berdosa yang menjadi korban. Massa mengakui akan rutin menggelar aksi dan melakukan doa bersama sampai terjadi gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Tujuannya adalah yang pertama untuk mensiarkan atau membuat masyarakat ini sadar, aware bahwa saudara-saudara kita di Palestina sedang mengalami genosida ya, oleh Israel, pembantaian oleh Israel. Maka di sini kami ingin menyuarakan kepada seluruh masyarakat Pandeglang untuk berkontribusi minimal semampu mereka, dengan doa atau pemerintah Indonesia untuk menyuarakan. Pemirsa, sementara itu ratusan mahasiswa dan juga warga Biren Aceh ini membakar bendera Israel saat menggelar aksi di alun-alun Jalan Protokol Kota Biren. Dalam orasinya, massa juga membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga keadilan. Massa mendesak agar pemerintah Indonesia dan pemimpin negara lainnya bertindak nyata untuk membantu warga Palestina yang tengah ditindas oleh Israel. Penanganan kasus korupsi proyek BTS Kominfo 4G dinilai Indonesian Audit Watch cacat hukum. Diduga ada anggota legislatif yang terlibat, namun hingga kini belum diseret ke meja hijau. Persidangan terhadap 6 orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera mencapai babak akhir. Agenda terhadap ke-6 terdakwa yang terdiri dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Dirut Mortalindo Galumbang Simanjuntak, mantan Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Komisaris PT Soliteh Media Irwan Hermawan, Yohan Yunato, dan Mukti Ali kini sudah masuk pada pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum pun menuntut para terdakwa dengan 15 tahun, 18 tahun, dan 5 tahun penjara. Sementara pembacaan tuntutan terhadap Galumbang, Irwan, dan Mukti Ali akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini, Senin 30 Oktober 2024. Menurut Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus, ke-6 nama tersebut muncul dalam perkara BTS 4G, namun dirinya menduga kuat masih ada beberapa nama lain terkait pemetaan dan penganggaran proyek tersebut di lini Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ketika ada proyek besar yang terkena hanya Plate dan Anang dari sektor pengguna uang negaranya, kenapa pengawas mereka ini yang namanya Komisi 1 DPR lalu pemeriksanya dari BPK belum ada? Unik. Ini baru disentuh adalah yang ngantar dan menerima uang. Makanya kami sebut sebenarnya masih pincang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, tapi dilakukan oleh level penyidik ya. Iskandar pun menilai kasus BTS 4G cacat hukum karena hingga kini penyidik belum juga menyeret anggota dewan yang diduga terlibat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi panelis dalam acara bertajuk Generasi Penggerak Meraih Masa Depan di Jakarta Concert Hall Eins Tower, Jakarta Pusat. Acara yang digagas oleh pengusaha startup muda ini merupakan wadah untuk memunculkan berbagai ide dan juga inovasi baru dalam dunia bisnis. Kedatangan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat sambutan meriah dari para pengusaha muda dalam acara bertajuk Generasi Penggerak Meraih Masa Depan di Jakarta Concert Hall Eins Tower, Jakarta Pusat. Tidak hanya menjadi panelis, pasangan Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo ini juga berkomitmen akan memberdayakan serta mendukung dengan regulasi agar usaha startup teknologi di bidang pangan, fashion, artificial intelligence, hingga kendaraan listrik yang mereka jalani dapat lebih maju dan berkembang. Iya, kalau tadi kita habis ngobrol sama anak-anak muda, para inovator yang sangat luar biasa, betapa mereka confidence gitu ya. Saya kok yakin betul di tangan anak-anak muda dan kemudian anak-anak kreatif, anak-anak inovatif ini kita akan jauh maju lebih cepat. Dan tentu saja imbal baliknya adalah mengatur, memberikan fasilitas, memberikan proteksi ya, sehingga dunia kreasi ini tidak akan mati. Usai acara, Ganjar Pranowo yang berulang tahun ke-55 mendapat kejutan merayakan ulang tahun dengan tiup lilin bersama pengusaha muda. Dari Jakarta, Putu Bagus, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, dalam acara konsolidasi relawan di Yogyakarta, Mahfud MD meminta para relawan bergerak efektif di masyarakat. Mahfud juga mengapresiasi keputusan Yeni Wahid yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Cawapres dari Partai Perindo, Mahfud MD menghadiri acara konsolidasi 42 kelompok relawan di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di kawasan Wojo Sewon, Bantul, Yogyakarta. Acara yang diinisiasi oleh Gerakan Pemenangan Ganjar Mahfud untuk Indonesia atau Gamari ini memantapkan program untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI ini meminta relawan memilih calon pemimpin yang berorientasi pada kesatuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada para relawan untuk bergerak secara efektif. Dalam kesempatan ini, mantan Ketua MK ini juga memberikan apresiasi kepada Putri Gus Dur, Yeni Wahid, yang memberikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud. Bagus, menambah energi baru bagi kekuatan TPM. Ini bagus. Sama Jawa Timur, Pak ya? Hah? Jawa Timur dulu. Seluruh Indonesia lah kalau Mbak Yani. Mahfud MD juga meminta para pendukungnya untuk menyelamatkan NKRI dari ancaman pembusukan karena praktik korupsi dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, konsolidasi dukungan untuk menggait pemilih dari kalangan muda digelar relawan Ganjar Mahfud di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pesan bagi milenial dan Gen Z untuk meneladani semangat perjuangan pahlawan diluncurkan di hari ulang tahun Ganjar Pranowo yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Banteng Muda Indonesia, NDXAKA dan sahabat Ganjar meluncurkan video klip lagu Bantengnya Metu Kandang di Bandung, Jawa Barat. Lagu ini adalah sebuah pesan kepada generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan serta sikap dan sifat guyup hidup gotong royong yang merupakan jati diri warisan para leluhur. Peluncuran itu bersamaan dengan hari ulang tahun ke-55 Capres Ganjar Pranowo. Selamat ulang tahun Pak Ganjar, semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu. Tentunya Banteng Muda Indonesia tetap setia,
tegak lurus terhadap keputusan Ibu Ketua Umum kami Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari ulang tahun Ganjar Pranowo dan Hari Sumpah Pemuda, relawan Orang Muda Ganjar menggelar konsolidasi dukungan bersama di Surabaya guna merapatkan barisan dengan relawan se-Jawa Timur. Aksi konsolidasi diadakan di kota Surabaya sebagai upaya mengkonkretkan keunggulan suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, khususnya dalam menggait pemilih dari kalangan anak muda. Kami tegak lurus bersama Ganjar Pranowo. Sedangkan di Bogor, Jawa Barat, relawan Ganjar Millennial Center Jabodetabek mengadakan tasyakuran untuk merayakan hari ulang tahun calon presiden pilihan mereka Ganjar Pranowo. Sebagai wujud rasa syukur, sesi tasyakuran diisi dengan pemotongan tumpeng dan para milenial merefleksikan Sumpah Pemuda untuk membakar rasa semangat patriotisme dan nasionalisme. Sementara itu, relawan Krivisaya Ganjar mengajak para milenial mengisi Hari Sumpah Pemuda dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk kilas balik mengenang jasa pahlawan. Relawan pendukung Ganjar Pranowo ini ingin memberikan motivasi kepada anak muda di Ogan Ilir untuk terus bersemangat dan bisa mencontoh perjuangan para pahlawan. Pemirsa, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menggelar acara silaturahmi dengan para relawannya dan juga meminta untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024, khususnya memenangkan pasangan Ganjar Mahfud MD. Ya, pemirsa, berlangsung di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu malam. Dalam kesempatan tersebut, Sandi meminta restu kepada para relawannya terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Permintaan Sandi itu langsung disambut meriah oleh para relawan. Para relawan turut mendukung penuh perjuangan Sandi di TPN Ganjar Mahfud. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan alasan Sandiaga dipilih untuk mengemban jabatan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Sandi yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dinilai memiliki kompetensi yang cocok dengan karakter Ganjar Pranowo. Para relawan ini harus terus bangkitkan semangatnya, difasilitasi kegiatannya supaya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan manfaat dari Pilpres ini adalah masyarakat merasakan sebuah harapan agar di 2024-2029 kepemimpinan Ganjar Mahfud bisa mewujudkan harapan percepatan pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta terus berkomitmen mendukung Ganjar dan Mahfud sebagai capres-cawapres pada Pilpres mendatang. Lautan manusia memadati acara Jalan Santai Sehat yang digelar Partai Hanura di lapangan Sepakat Kota Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu pagi. Acara yang dibuka oleh Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta dihadiri sedikitnya 25.000 warga dari kalangan anak kecil hingga orang tua. Selain menghibur dengan bernyanyi lagu daerah, Usman juga membagikan beragam hadiah, di antaranya sepeda listrik, peralatan elektronik, hingga paket perjalanan umroh gratis. Ketua Umum Partai bernomor 10 ini mengapresiasi dan memberikan semangat kepada warga, khususnya para pemuda, tentang pentingnya membangun daerah agar tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera. Bahwa kami angka mati untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena itu adalah permintaan dari seluruh DPD Partai Hanura seluruh Indonesia. Ya. Jadi tidak ada pengkhianatan di sini. Kita
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kemarau yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir membuat warga di perbukitan di Kebumen, Jawa Tengah harus mencari air di sejumlah titik untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan warga rela antri untuk mendapatkan air di aliran sungai kering yang sengaja digali. Warga Dusun Pejaten, Desa Kedung Jati, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini rela antri di sebuah kubangan air yang sebelumnya sengaja digali warga untuk mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mengkonsumsi air di kubangan yang berada di aliran sungai mengering ini karena air sumur milik warga sudah habis. Bahkan kondisi air sumur yang tersisa pun keruh dan menghitam. Demi mencukupi kebutuhan air sehari-hari, tak sedikit warga mengambil air 1 hingga 3 kali di sungai kering ini. Tak hanya sumur, lahan pertanian milik warga yang seharusnya bisa ditanam padi atau palawija lainnya ikut mengering karena dalam beberapa bulan terakhir belum turun hujan. Ini kemarau kan hampir 5 bulan, kekurangan air khususnya wilayah RT 43. Ya kalau untuk melebar sampai ke lingkungan lain banyak sekali, harapannya besar untuk bagaimana caranya pemerintah memikirkan kaitan dengan mungkin sumur bor, terus sumur gali, yang penting bisa mencukupi untuk warga Kedung Jati khususnya dan umumnya ya untuk daerah-daerah kekeringan. Ratusan jiwa di Dusun Pejaten dan 8 dusun di Kedung Jati mengalami krisis air bersih. Diharapkan pemerintah setempat maupun pusat dapat memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan warga sehari-hari. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, membantu masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan, ribuan air bersih dibagikan di Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan Ganjar Mahfud Peduli Air Bersih untuk Indonesia Sejahtera digelar oleh kawan Juang GP di Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan liter air bersih dibagikan ke sejumlah lokasi menggunakan beberapa unit mobil tangki air. Ketua Koordinator Wilayah Jawa Barat, Onil Jousa, menyampaikan kegiatan ini selain membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, aksi juga untuk memperkuat tali silaturahmi. Pemirsa, hingga saat ini terdapat lebih dari 12 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah. Untuk itu sebuah bank BUMN memberikan pelatihan pengembang perumahan untuk para santri di Jawa Tengah. Delapan 80 santri dari Pondok Pesantren Edi Mancoro dan sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah mengikuti pelatihan BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 3 Sabtu pagi. Pelatihan ini diselenggarakan Bank BTN dan NU Circle di Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah skill bisnis developer kepada para santri atau alumni Pondok Pesantren binaan NU. Hingga saat ini, pelatihan BTN Santri Developer Kebangsaan telah meluluskan 1.116 orang alumni. Kita memberikan proyek-proyek NPL yang mangkrak untuk kita serahkan ke mereka untuk meneruskan. Nah, ini udah mulai jalan, Pak. Nanti juga ada beberapa titik, rata-rata sih satuannya 5 hektar. Kita melihat di pesantren itu ada tantangan yang menarik karena santri itu kan dasarnya sudah diajarkan kemandirian. Nah, kemandirian ini kita sempurnakan lewat beberapa program yang memungkinkan kita kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan berbagai partner baik pemerintah. Senang menyambut ini dengan baik sebagai bagian dari kita meningkatkan life skill para santri, sehingga santri ini tidak hanya dibekali ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu yang membuat mereka para santri bisa bertahan hidup di masa yang akan datang, sehingga mereka bisa survive, mereka bisa mengembangkan diri menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan tentunya memberikan dampak manfaat kepada umat secara luas. Selain memberikan pelatihan, Bank BTN juga memberikan dana CSR senilai 100 juta rupiah kepada para peserta pelatihan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kembali menggelar Training of Trainer
Kusumai Nilai di Jakarta. Dengan tema berlandaskan nilai membangun budaya, acara ini menggandeng Sri Kandi Dharma Wanita Persatuan, Itjen Kemenak, dan Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia. Guna mencegah korupsi berbasis keluarga, program pembekalan Training of Trainer Kusumai Nilai tahap 2 kembali digelar di Jakarta. Penasihat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Agama Eni Retno Yakut menyampaikan materi pembekalan dalam TOT Kusumai Nilai yang kedua. Kusumai Nilai merupakan program yang diinisiasi Inspektorat Jenderal Kemenak dengan menanamkan nilai-nilai integritas berbasis keluarga. Diharapkan setelah pelatihan, para istri ASN atau pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memerangi budaya korupsi. Selama ini hampir kita lakukan di Dirjen itu kan punishment. Tapi untuk mengurangi semua kasus pastinya dibutuhkan effort untuk mencegah ini semua. Dan para ibu ini sebenarnya adalah, kalau menurut saya adalah garda terdepan agar para suami ini always stay on the right track gitu ya, nggak melenceng ke sana ke sini dan jauh dari hal-hal yang berbau korupsi.